Kabar mengejutkan mengguncang Baghdad. Seorang pemuka agama dari negeri seberang bernama Pendeta Ignatius datang dengan misi besar. Ia bukan sekadar datang untuk berkunjung, melainkan membawa tantangan terbuka kepada para ulama di istana Khalifah Harun al-Rashid. Ignatius adalah pria yang sangat cerdas, menguasai 7 bahasa, dan hafal ribuan kitab filsafat. Namun, di balik kecerdasannya, tersimpan kesombongan yang setinggi langit. Ia merasa logikanya tak tertandingi. Tantangan yang ia ajukan sangat ekstrim. Kita akan berdebat tentang hakikat Tuhan dan kebenaran. Siapapun yang kalah dan tidak bisa menjawab pertanyaan lawannya, maka ia harus meninggalkan agamanya dan berpindah ke agama pemenang di hadapan rakyat Baghdad. Beberapa ulama istana mundur teratur. Taruhannya terlalu besar, bukan hanya soal harga diri, tapi soal keyakinan. Khalifah mulai gelisah, hingga akhirnya nama yang paling ditunggu pun dipanggil, Abu Nawas. Aula besar istana dipadati orang. Pendeta Ignatius berdiri dengan jubah sutra putih, memegang tongkat emas yang berkilau. Di depannya, Abu Nawas masuk dengan pakaian yang sangat kontras, jubah kusam yang agak kedodoran dan sandal yang hampir putus. "Inikah singa logika dari Baghdad?" tanya Ignatius dengan nada meremehkan. Kelihatannya ia lebih mirip tukang kayu daripada seorang pemikir. Abu Nawas tersenyum santai. "Ilmu tidak terletak pada sutra yang kau pakai, Tuan, tapi pada apa yang tersisa di kepalamu saat kau telanjang." Ignatius tidak membuang waktu. Ia ingin segera menghancurkan mental Abu Nawas dengan pertanyaan filsafat yang sering membingungkan orang awam. "Abu Nawas, kalian umat muslim mengklaim bahwa Tuhan kalian ada di mana-mana, meliputi segala sesuatu, dan tidak terbatas. Jika memang benar Tuhanmu ada di mana-mana, maka tunjukkan kepadaku, ke arah mana Tuhanmu menghadap saat ini?" Ignatius melanjutkan dengan tawa kecil. Jika dia punya wajah, dia pasti menghadap ke suatu arah. Jika dia menghadap ke utara, berarti dia membelakangi selatan. Jika dia membelakangi sesuatu, berarti dia terbatas. Jika dia terbatas, maka dia bukan Tuhan yang sempurna. Jawablah, atau bersiaplah mengganti syahadatmu dengan keyakinanku. Rakyat Baghdad terdiam. Khalifah Harun al-Rashid memegang janggutnya dengan cemas. Pertanyaan itu memang menjebak secara logika ruang. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia meminta seorang pelayan untuk membawa sebuah lilin yang menyala ke tengah ruangan yang gelap. Abu Nawas meletakkan lilin itu di atas meja di antara mereka berdua. "Tuan pendeta yang sombong," ucap Abu Nawas sambil menunjuk ke arah cahaya lilin itu. "Lihatlah cahaya lilin ini. Aku ingin bertanya padamu satu hal yang sangat sederhana sebelum aku menjawab pertanyaanmu." "Katakan," jawab Ignatius angkuh. Cahaya lilin ini menyinari seluruh ruangan. Ia ada di atas, di bawah, di kanan, dan di kirimu. Sekarang katakan padaku, ke arah mana wajah cahaya ini menghadap? Apakah ia menghadap ke utara saja? Atau ke selatan saja? Tunjukkan di mana wajahnya dan di mana punggungnya." Ignatius tertegun. Ia mencoba mencari celah, namun lidahnya keluh. Cahaya itu memancar ke segala arah secara bersamaan. Tidak ada bagian dari cahaya itu yang membelakangi ruangan. Abu Nawas melangkah maju. Suaranya menggelegar di aula. "Jika untuk makhluk ciptaannya yang bernama cahaya saja kau sudah gagal menentukan arah wajahnya karena ia meliputi ruangan, maka bagaimana mungkin akalmu yang sempit itu bisa menentukan arah wajah sang pencipta cahaya? Allah tidak seperti manusia yang punya depan dan belakang. Dimanapun kau memalingkan wajahmu, disitulah wajah Allah. Dia meliputi segala sesuatu tanpa terikat ruang dan waktu. Logikamu tentang arah hanya berlaku untuk benda padat yang hina, bukan untuk zat yang maha mulia." Pendeta Ignatius mundur satu langkah. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ia tidak menyangka pertanyaan filsafatnya yang paling mematikan akan dijawab hanya dengan sebuah lilin murah. "Itu baru pemanasan, Abu Nawas," teriak Ignatius gusar, mencoba menutupi malunya. "Besok, aku akan bertanya tentang waktu sebelum Tuhan. Kita lihat apakah lilinmu itu bisa menjawab sejarah sebelum penciptaan." Abu Nawas hanya meniup lilinnya hingga padam. "Tidurlah yang nyenyak, Tuan. Pastikan kau tidak bermimpi menjadi muslim sebelum waktunya tiba." Keesokan harinya, suasana di alun-alun Baghdad jauh lebih riuh. Kabar bahwa seorang pendeta besar terbungkam oleh sebatang lilin telah menyebar ke seantero negeri. Pendeta Ignatius datang dengan wajah yang kaku,
Matanya merah karena semalaman memutar otak mencari celah logika untuk menjatuhkan Abu Nawas. Kali ini, Ignatius membawa sebuah lonceng perak kecil dan sebuah kitab kuno yang tebal. Ia berdiri di atas mimbar tinggi, menatap Abu Nawas yang baru saja tiba sambil menguap kecil, seolah-olah debat hidup mati ini hanyalah urusan sepele. Abu Nawas. Ignatius berseru, suaranya menggema. Kemarin kau bicara soal arah. Sekarang, mari kita bicara soal waktu. Kau mengklaim Tuhanmu adalah Al-Awwal, yang Maha Awal. Namun, logika filsafat manapun akan mengatakan bahwa setiap keberadaan pasti didahului oleh keberadaan lain. Setiap angka satu pasti didahului oleh angka sebelumnya. Jika kau jujur pada akalmu, katakan padaku, apa yang ada sebelum Tuhanmu lahir? Jika kau tidak bisa menjawab apa yang ada di ruang kosong sebelum Tuhanmu ada, maka Tuhanmu hanyalah makhluk yang baru diciptakan, dan kau harus tunduk pada keyakinanku yang lebih tua. Abu Nawas melangkah maju. Ia tidak membawa kitab, tidak pula membawa tongkat. Ia hanya mendekati Ignatius dan meminta sang pendeta untuk melakukan satu hal sederhana. Tuan pendeta yang hebat dalam matematika, ucap Abu Nawas tenang. Tolong bantu hamba yang bodoh ini menghitung. Cobalah kau berhitung mundur untukku, mulai dari angka 10. Ignatius mendengus remeh. Hanya itu? Baik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lanjutkan, potong Abu Nawas cepat. Apa sebelum 1? Sebelum 1. Secara urutan angka dasar, ya tidak ada apa-apa, jawab Ignatius ketus. Abu Nawas tersenyum lebar, jarinya menunjuk ke langit. Jika angka 1, yang merupakan ciptaan manusia saja tidak memiliki angka sebelumnya dalam urutan mutlaknya, maka bagaimana mungkin kau menuntut adanya sesuatu sebelum Tuhan yang Maha Esa? Dia adalah satu yang bukan bagian dari hitungan. Dia adalah awal yang tidak didahului oleh permulaan, dan akhir yang tidak diakhiri oleh kesudahan. Menanyakan, apa sebelum Allah, adalah seperti menanyakan, apa yang ada di luar ketiadaan. Akalmu terjebak pada angka, sementara Tuhan adalah sang pembuat angka. Ignatius terdiam sejenak, wajahnya memerah. Ia segera melontarkan pertanyaan kedua, yang ia anggap sebagai pertanyaan skakmat, yang tidak mungkin dijawab oleh siapapun yang tidak melihat surga. Baik, anggaplah dia yang pertama. Sekarang jawab ini, apa yang sedang dilakukan Tuhanmu detik ini juga? Jangan katakan dia sedang mengatur alam semesta, karena itu jawaban umum. Aku ingin jawaban spesifik. Jika kau tak tahu kesibukan Tuhanmu, berarti kau menyembah sesuatu yang tidak kau kenal. Abu Nawas terdiam. Ia melihat mimbar tinggi tempat Ignatius berdiri dan melihat dirinya sendiri yang berdiri di tanah berdebu. Tuan pendeta, pertanyaanmu ini sangat berat dan suci, ucap Abu Nawas dengan nada serius. Tidak pantas rasanya menjawab, apa yang dilakukan Tuhan dari tempat yang rendah ini. Jika kau benar-benar ingin tahu jawabannya, maukah kau bertukar tempat denganku? Kau turun ke bawah, dan aku naik ke mimbarmu, agar jawaban ini terdengar suci. Ignatius, yang merasa sombong dan ingin segera mendengar jawaban bodoh Abu Nawas, setuju. Ia turun ke tanah, sementara Abu Nawas naik ke mimbar tinggi yang megah. Setelah berdiri di atas, Abu Nawas merapikan jubah kusamnya, lalu menatap Ignatius yang kini berada di bawahnya. Kau bertanya apa yang sedang dilakukan Allah detik ini? Detik ini juga, Allah sedang menurunkan seorang pendeta yang sombong dari atas mimbar ke tanah, dan menaikkan seorang hamba yang fakir dari tanah ke atas mimbar. Itulah kesibukannya setiap saat. Setiap waktu dia dalam kesibukan, mengangkat yang rendah dan merendahkan yang tinggi. Quran Surah Ar-Rahman 29. Apakah kau butuh bukti yang lebih spesifik daripada posisimu saat ini, wahai Ignatius? Seluruh rakyat Baghdad bersorak. Khalifah Harun al-Rashid tertawa terpingkal-pingkal sampai air matanya keluar. Ignatius berdiri mematung di atas debu jalanan, menyadari bahwa ia baru saja dipermainkan oleh logikanya sendiri. 2 ronde telah berlalu. Ignatius kini berada di posisi yang sangat berbahaya. 1 kekalahan lagi, dan ia harus menanggalkan jubah kependetaannya untuk bersyahadat. Besok adalah hari terakhir, teriak Ignatius dengan suara bergetar. Aku akan membuktikan bahwa Tuhanmu itu tidak adil. Jika kau gagal membela keadilan Tuhanmu, bersiaplah mengikuti agamaku. Hari ketiga adalah puncak dari segala ketegangan.
Pendeta Ignatius muncul dengan jubah yang lebih gelap. Wajahnya mencerminkan keputusasaan yang dibungkus dengan kemarahan. Ia tahu ini adalah kesempatan terakhirnya sebelum ia kehilangan identitasnya sebagai pemuka agama. Di tengah alun-alun, ia menyiapkan 3 pertanyaan yang menurutnya adalah lubang hitam dalam teologi Islam, keadilan Tuhan, penderitaan, dan takdir. Abu Nawas, teriak Ignatius tanpa basa-basi. Kau menang di ronde awal dengan perumpamaan, tapi sekarang jawablah logika ini. Kalian umat Islam percaya pada 3 hal yang saling bertentangan. 1. Kalian bilang iblis diciptakan dari api, tapi kalian bilang Tuhan akan menghukumnya di neraka yang juga berisi api. Bagaimana mungkin api bisa menyakiti api? Itu tidak masuk akal. 2. Kalian bilang Tuhan itu maha adil, tapi mengapa banyak orang baik menderita dan orang jahat tertawa? 3. Dan yang paling fatal, jika segala sesuatu sudah ditulis dalam takdir, lauh mahfuz, lalu mengapa Tuhan menyiksa manusia karena dosa yang sudah Dia tentukan sendiri? Jika aku membunuh, itu karena takdirnya, maka Tuhanmu zalim jika menghukumku. Ignatius tersenyum licik. Ia merasa telah menyudutkan Abu Nawas ke tembok yang tak punya pintu keluar. Abu Nawas tidak mengucapkan satu kata pun. Ia membungkuk, mengambil segenggam tanah liat yang kering dan keras, bongkahan tanah, lalu tanpa peringatan, ia melemparkannya tepat ke dahi pendeta Ignatius. Puk! Aduh! Kurang ajar! Teriak Ignatius sambil memegangi dahinya yang memerah. Kenapa kau memukulku? Ini sakit sekali. Kau gila! Abu Nawas hanya berdiri tegak dengan wajah polos. Kenapa kau marah padaku, Tuan Pendeta? Kau bertanya kenapa? Kau melempar dahi dengan tanah keras dan itu menyakitiku. Abu Nawas tersenyum, lalu menunjuk arah dahi Ignatius yang benjol. Ketahuilah, Tuan, dalam satu lemparan tanah tadi, aku sudah menjawab ketiga pertanyaanmu sekaligus. Pertama, kau bilang kau diciptakan dari tanah, Adam dari tanah, dan bongkahan yang aku lempar ini juga tanah. Jika tanah bisa menyakiti tanah hingga kau berteriak kesakitan, maka bukan hal mustahil bagi Allah untuk menyiksa iblis yang dari api dengan api neraka. Sesuatu yang sejenis bisa menjadi azab bagi jenisnya sendiri jika Allah berkehendak. Kedua, kau bertanya tentang rasa sakit dan keadilan. Tunjukkan padaku di mana rasa sakit itu. Apakah kau bisa melihat bentuknya? Meraba warnanya? Tidak. Tapi kau yakin rasa sakit itu ada. Begitulah keadilan Tuhan. Kau mungkin tidak melihatnya sekarang di dunia yang fana ini, tapi kau merasakannya dan akan melihat wujudnya di akhirat nanti. Ketiga, kau marah padaku dan menyalahkanku karena melemparmu. Kenapa kau tidak menyalahkan takdir? Jika kau benar-benar percaya manusia tidak punya pilihan karena takdir, harusnya kau diam saja dan berkata, ini sudah takdir Allah, aku dilempar. Tapi faktanya, jiwamu menuntut keadilan dariku karena kau tahu aku memiliki pilihan untuk melemparmu atau tidak. Takdir adalah rahasia Allah dalam ilmunya, tapi perbuatan adalah pilihanmu dalam amalmu. Ignatius terdiam 1000 bahasa. Dahinya yang sakit tidak seberapa dibanding rasa malu yang menusuk jantungnya. Logika yang ia bangun bertahun-tahun runtuh oleh segenggam tanah di tangan seorang lelaki yang ia anggap remeh. Rakyat Baghdad bersorak-sorai. Khalifah Harun al-Rashid berdiri dari singgasananya. Ignatius, Abu Nawas telah menjawab tantanganmu dengan bukti nyata pada dirimu sendiri. Sekarang, apa lagi yang kau punya? Ignatius tertunduk. Namun, di saat-saat terakhirnya, ia membisikkan sesuatu. Masih ada satu lagi tentang wujud Tuhan. Jika ia tidak bisa menunjukkan Tuhan padaku sekarang, aku tidak akan menyerah. Suasana di alun-alun Baghdad semakin panas. Namun bukan karena terik matahari, melainkan karena ketegangan yang nyaris meledak. Pendeta Ignatius kini berdiri tanpa alas kaki, dahinya masih sedikit merah bekas lemparan tanah kemarin. Ia tampak nekat. Ia tahu bahwa secara logika formal, ia sudah kalah. Namun, ia ingin menyerang dari sisi empiris, sisi yang menurutnya paling sulit bagi penganut agama Samawi yang menyembah zat yang tak terlihat. Abu Nawas, teriak Ignatius dengan suara serak. Aku tidak butuh lagi perumpamaanmu tentang tanah atau angka. Aku adalah orang yang percaya pada apa yang aku lihat. Kalian bilang Tuhan itu ada, tapi kalian tidak punya patungnya, tidak punya gambarnya, dan tidak bisa menunjukkan wujudnya. Jika memang Tuhanmu itu nyata dan hadir di sini, tunjukkan wujudnya padaku sekarang juga. Jika kau bisa memperlihatkan secuil saja dari zatnya kepada mataku, aku akan bersujud.
Tapi jika kau gagal, maka akuilah bahwa kau hanya menyembah bayangan dari imajinasimu sendiri. Masyarakat Baghdad berbisik gelisah. Meminta melihat Tuhan adalah permintaan yang mustahil bagi manusia biasa. Khalifah Harun al-Rashid pun tampak tegang, menunggu keajaiban apalagi yang akan keluar dari mulut Abu Nawas. Abu Nawas menarik napas panjang. Ia menunjuk ke arah matahari yang saat itu sedang berada tepat di puncaknya, bersinar sangat terik hingga membuat bayangan menghilang. Tuan Pendeta, kata Abu Nawas tenang, sebelum aku menunjukkan Sang Pencipta padamu, maukah kau melihat salah satu pelayannya yang paling rendah terlebih dahulu? Pelayan apa? Tanya Ignatius curiga. Itu. Abu Nawas menunjuk ke arah matahari. Tolong, tataplah matahari itu tanpa berkedip selama 1 menit saja. Jika kau berhasil menatap pelayannya yang kecil itu, maka aku akan menunjukkan sang pemilik matahari padamu. Ignatius mencoba. Ia mendongakkan kepalanya dan mencoba menatap sang surya. Baru 3 detik, ia langsung memalingkan wajahnya, matanya berair, dan pandangannya menjadi gelap karena silau yang luar biasa. Aku tidak bisa. Itu akan merusak mataku. Abu Nawas melangkah mendekat. Suaranya kini merendah namun sangat berwibawa. Tuan Pendeta, lihatlah betapa sombongnya kau. Untuk melihat matahari, yang hanyalah setitik kecil dari ciptaannya, matamu sudah menyerah dan menangis kesakitan. Cahayanya yang terbatas saja sanggup membutakanmu. Lalu, bagaimana mungkin kau yang lemah ini menuntut untuk melihat zat Sang Pencipta cahaya secara langsung? Jika matamu tak sanggup menahan sinar makhluknya, maka melihat penciptanya akan membuat seluruh keberadaanmu hancur menjadi debu. Allah tidak terlihat bukan karena dia tidak ada, tapi karena keterbatasan penglihatanmu yang tak sanggup menanggung keagungannya. Abu Nawas tidak berhenti di situ. Ia ingin memberikan pukulan terakhir pada keyakinan empiris Ignatius. Satu lagi, Tuan Pendeta. Kau bilang kau hanya percaya pada apa yang kau lihat. Sekarang, aku ingin bertanya padamu, apakah kau punya akal? Tentu saja aku punya akal. Aku adalah seorang pemikir, jawab Ignatius tersinggung. Kalau begitu, tunjukkan padaku wujud akalmu itu. Di mana dia? Apa warnanya? Apakah dia panjang atau bulat? Jika kau tidak bisa menunjukkannya padaku secara visual, maka menurut logikamu sendiri, berarti kau adalah orang yang tidak punya akal. Ignatius ternganga. Ia baru saja terjebak dalam lubang yang ia gali sendiri. Ia harus mengakui adanya sesuatu yang tidak terlihat, akal, agar ia tetap dianggap sebagai orang pintar. Tapi dengan mengakui itu, ia sekaligus mengakui bahwa keberadaan tidak harus selalu bisa dilihat. Begitulah Tuhan, tutup Abu Nawas. Keberadaannya terlihat jelas dari karya-karyanya. Sebagaimana akalmu terlihat jelas dari ucapanmu, meskipun aku tidak bisa melihat bentuk akalmu di dalam kepalamu itu. Wajah Pendeta Ignatius kini pucat pasi. Seluruh argumennya telah dipreteli satu persatu. Ia jatuh terduduk di atas tanah. Keyakinannya yang selama ini ia anggap kokoh, kini terasa kosong. Namun, egonya masih tersisa sedikit. Abu Nawas, bisik Ignatius. Satu hal terakhir. Jika aku berpindah agama, apakah aku akan benar-benar menemukan kedamaian, atau aku hanya akan menjadi pengikutmu yang bodoh? Besok aku akan memberikan pengakuanku. Hari terakhir tiba dengan suasana yang sangat berbeda. Tidak ada lagi teriakan provokatif dari Pendeta Ignatius. Alun-alun Baghdad dipenuhi oleh keheningan yang hikmat. Khalifah Harun al-Rashid duduk di tahtanya dengan perasaan campur aduk, antara bangga pada Abu Nawas dan rasa penasaran akan akhir dari nasib sang pendeta. Pendeta Ignatius melangkah maju. Ia meletakkan jubah kebesarannya di sebuah meja kayu, lalu berdiri di hadapan Abu Nawas tanpa membawa satupun kitab filsafat. Matanya yang dulu tajam dan merendahkan, kini tampak redup dan basah. Abu Nawas, ucap Ignatius dengan suara bergetar, kau telah menghancurkan dinding-dinding logikaku. Kau telah membutakan mata kesombonganku dengan cahaya matahari, dan kau telah memukul egoku dengan segenggam tanah. Aku mengakui bahwa Tuhanmu adalah kebenaran yang tak terbantahkan oleh akal. Ia menjeda sejenak, lalu menatap Abu Nawas dengan dalam. Namun, ada satu hal yang belum kau jawab. Jika aku menepati janjiku dan berpindah ke agamamu, apakah aku hanya akan menemukan tumpukan aturan dan ancaman neraka? Apakah aku hanya akan berpindah dari satu penjara pikiran ke penjara lainnya? Katakan padaku, apa rasa yang akan aku temukan di dalam Islam? Abu Nawas tidak menjawab dengan kata-kata.
Ia merogoh kantong jubahnya dan mengeluarkan sebuah mangkuk kecil berisi madu hutan yang murni. Ia menyodorkannya kepada Ignatius. "Silakan, Tuan. Cicipilah sedikit," kata Abu Nawas. Ignatius mengambil sedikit madu dengan jarinya dan merasakannya di lidahnya. "Ini sangat manis, sangat lembut, dan ada sedikit rasa bunga yang menyegarkan," jawab Ignatius. Abu Nawas tersenyum tipis. "Tuan Ignatius, sekarang bayangkan jika aku menghabiskan waktu 1000 tahun untuk menulis buku tentang rasa madu. Aku jelaskan komposisinya, warnanya, dan cara lebah membuatnya. Apakah dengan membaca bukuku, kau akan merasakan manisnya di lidahmu?" "Tentu saja tidak," jawab Ignatius. "Aku harus memakannya sendiri untuk tahu rasanya." Abu Nawas melangkah maju dan memegang pundak Ignatius. "Begitulah iman. Selama 4 hari ini, kita hanya bicara tentang buku madu, tentang logika, argumen, dan filsafat. Tapi Islam bukanlah filsafat. Islam adalah madu itu sendiri. Kau tidak akan menemukan rasa itu di dalam perdebatan. Kau akan menemukannya saat kau sujud, saat kau merasa bahwa kau hanyalah debu di hadapan Sang Maha Agung, dan saat kau menyadari bahwa hatimu yang sempit ini dicintai oleh Tuhan yang Maha Luas. Islam bukanlah penjara, melainkan pintu pembebasan dari penghambaan kepada diri sendiri menuju penghambaan kepada Sang Pencipta." Ignatius tertunduk. Air matanya jatuh membasahi debu Baghdad. Di hadapan ribuan pasang mata, ia mengangkat jari telunjuknya. Dengan suara yang mantap dan jernih, ia mengucapkan kalimat yang mengubah seluruh hidupnya. "Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Seluruh rakyat Baghdad bertakbir. Gemuruh suara Allahu Akbar menggetarkan pilar-pilar istana. Ignatius bukan lagi seorang musuh yang kalah, melainkan seorang saudara yang baru lahir. Khalifah Harun al-Rashid sangat bahagia. Ia memerintahkan pemberian hadiah emas yang melimpah kepada Abu Nawas dan rumah yang layak bagi Ignatius untuk memulai hidup barunya sebagai seorang muslim. Namun, seperti biasa, Abu Nawas memiliki caranya sendiri untuk menutup hari. Sambil berjalan pulang, ia menoleh ke arah Ignatius, yang kini mengganti namanya menjadi Muhammad Ignatius. Keislaman Muhammad Ignatius, mantan pendeta, menjadi buah bibir di seluruh penjuru Baghdad. Namun, perjalanan seorang mualaf tidaklah selalu mulus. Setelah euforia kemenangan debat mereda, Ignatius mulai menghadapi kenyataan pahit. Ia melihat banyak orang muslim yang perilakunya jauh dari keindahan logika yang disampaikan Abu Nawas saat debat. Seminggu setelah bersyahadat, Muhammad Ignatius mendatangi rumah Abu Nawas dengan wajah yang kusut. Ia tidak lagi memakai jubah pendeta, melainkan gamis sederhana, namun sorot matanya menunjukkan kegelisahan. "Abu Nawas," ujar Ignatius sambil duduk di teras, "aku butuh penjelasanmu lagi. Saat debat, kau menggambarkan Islam seperti madu yang manis, seperti cahaya yang meliputi segala sesuatu. Tapi hari ini, aku pergi ke pasar dan hatiku hancur." Abu Nawas yang sedang memperbaiki kursi kayu menoleh. "Apa yang terjadi di pasar, wahai saudaraku?" "Aku melihat seorang pedagang yang dahinya hitam bekas sujud, tapi ia mengurangi timbangan. Aku melihat 2 orang muslim bertengkar hebat memperebutkan masalah sepele sambil mencaci maki. Aku melihat kemunafikan, keserakahan, dan kekotoran hati di tempat yang seharusnya penuh rahmat. Jika Islam itu sempurna, mengapa penganutnya begitu cacat? Apakah aku telah salah masuk pintu?" Abu Nawas terdiam sejenak. Ia tidak membantah perkataan Ignatius. Ia justru bangkit dan mengambil tongkatnya. "Ikutlah denganku, Muhammad. Kita tidak akan ke masjid atau ke istana. Kita akan ke Bimaristan, balai pengobatan rumah sakit, di pusat kota." Sesampainya di sana, Ignatius melihat pemandangan yang tidak mengenakan. Ada orang yang batuk-batuk darah, ada yang mengerang kesakitan karena luka infeksi, dan ada yang wajahnya pucat pasi karena demam tinggi. Bau obat-obatan yang menyengat bercampur dengan bau tubuh yang sakit. "Lihatlah sekelilingmu, Muhammad," bisik Abu Nawas. "Apa yang kau lihat di tempat ini?" "Aku melihat orang-orang yang menderita, Abu Nawas. Aku melihat penyakit dan kelemahan," jawab Ignatius heran. Abu Nawas kemudian menunjuk arah apotek di sudut bangunan yang penuh dengan botol-botol ramuan obat yang mujarab dan bersih. "Katakan padaku, Muhammad, jika kau melihat pasien di sini masih batuk-batuk setelah meminum obat, atau jika kau melihat seseorang masih pincang meski sudah diperban, apakah kau akan berkata,
Tabib di sini bodoh dan obat-obatan di sini palsu? Ignatius mengerutkan kening. Tentu saja tidak. Mereka sakit justru karena mereka butuh obat itu. Obatnya benar, tapi penyakit mereka memang berat dan butuh waktu untuk sembuh. Abu Nawas tersenyum, lalu menepuk bahu Ignatius dengan lembut. Begitulah agama ini, saudaraku. Islam adalah rumah sakit besar, dan syariat adalah obat-obatan yang paling mujarab dari Tuhan. Sedangkan orang-orang muslim yang kau lihat di pasar itu, mereka adalah pasiennya. Jangan kau salahkan obatnya, hanya karena pasiennya masih sakit. Mereka berada di dalam Islam justru karena jiwa mereka butuh penyembuhan. Ada yang baru sembuh sedikit, ada yang penyakitnya kronis, dan ada yang baru saja masuk ruang perawatan. Jika mereka sempurna, mereka tidak butuh lagi syariat. Tugas kita adalah tetap meminum obatnya, bukan keluar dari rumah sakit hanya karena melihat pasien lain belum sembuh. Ignatius tertegun. Logika Abu Nawas kembali meruntuhkan keraguannya. Ia menyadari bahwa ia terlalu sibuk melihat penyakit orang lain hingga lupa bahwa ia sendiri juga seorang pasien yang baru saja masuk rumah sakit tersebut. Lalu, apa yang harus aku lakukan saat melihat mereka berbuat salah? Tanya Ignatius. Berikanlah mereka resep kesabaran dan contoh yang baik, jawab Abu Nawas. Satu orang pasien yang sembuh total dan keluar dengan sehat, akhlak mulia, akan menjadi bukti lebih kuat tentang kehebatan obatnya daripada 1000 kali penjelasan di atas kertas. Ignatius mulai merasa tenang. Namun, masalah baru muncul. Para ulama kolot di Baghdad mulai merasa terancam dengan kedekatan Ignatius dan Abu Nawas. Mereka mulai menguji Ignatius dengan aturan-aturan fikih yang sangat kaku dan menjebak, mencoba mencari celah untuk mengatakan bahwa syahadat Ignatius tidak sah. Besok, kata Abu Nawas sambil mengajak Ignatius pulang, kau akan menghadapi mereka yang merasa dirinya adalah dokter, padahal mereka hanya pandai menghafal label obat. Kabar tentang mualafnya Ignatius memancing rasa tidak suka di kalangan beberapa ulama istana yang merasa tersaingi. Mereka dipimpin oleh Imam Al-Jumudi, seorang ahli hukum yang sangat kaku dan hanya mementingkan aspek lahiriah. Bagi mereka, iman Ignatius harus diuji dengan ribuan pertanyaan teknis tentang fikih yang rumit untuk membuktikan apakah ia layak disebut muslim atau hanya pencari perlindungan di balik jubah Abu Nawas. Pagi itu, Ignatius dipanggil ke serambi Masjid Agung. Di sana, Imam Al-Jumudi telah duduk dikelilingi tumpukan kitab besar. Ia menatap Ignatius dengan pandangan menyelidik. Wahai mualaf, suara Imam Al-Jumudi terdengar berat. Masuk Islam bukan sekadar bicara madu. Kau harus tahu bahwa ibadah itu punya ribuan syarat dan rukun. Katakan padaku, apa saja 17 perkara yang membatalkan salat menurut pandangan yang paling detail? Dan bagaimana hukumnya jika seseorang berwudu dengan air yang terkena bayangan benda najis namun warnanya tidak berubah? Ignatius terdiam. Ia baru belajar cara ruku dan sujud dengan benar. Pertanyaan-pertanyaan teknis itu membuatnya merasa kecil dan bodoh. Sebelum Ignatius sempat menyerah, Abu Nawas muncul dari balik pilar masjid. Ia tidak membawa kitab, melainkan membawa sebuah peta tua yang sangat lebar dan sebuah cangkir kosong. Maaf mengganggu diskusi yang berat ini, Imam Al-Jumudi, ucap Abu Nawas sambil membentangkan peta itu di lantai. Sebelum temanku ini menjawab, aku ingin bertanya satu hal pada Anda yang sangat ahli dalam peta hukum. Abu Nawas menunjuk sebuah titik di peta tersebut. Seandainya ada seorang pengembara yang sedang sekarat karena haus di tengah gurun pasir. Di depannya ada sebuah sumur air yang jernih. Namun, di tangannya ada sebuah buku peta dunia yang menjelaskan tentang koordinat sumur, kedalaman air, jenis tanah di sekitar sumur, hingga sejarah penemu sumur tersebut. Menurutmu, Imam, manakah yang akan menyelamatkan nyawa pengembara itu? Menghafal seluruh isi buku petanya, atau langsung meminum air dari sumur itu? Imam Al-Jumudi mendengus. Tentu saja meminum airnya. Tapi ia harus tahu cara menimbanya agar tidak jatuh ke dalam sumur. Abu Nawas tertawa kecil. Suara tawanya memantul di langit-langit masjid. Tepat sekali. Menimba air itu hanya butuh 1 tali dan 1 ember. Itulah rukun-rukun dasar ibadah. Tapi Anda, wahai imam, sedang memaksa pengembara yang haus ini untuk menghafal berat jenis air dan sejarah tali sebelum ia boleh meminum 1 tetes pun. Ignatius baru saja tiba di tepi sumur Islam. Ia butuh rasa air itu untuk membasahi jiwanya yang kering. Jika kau jejali kepalanya dengan ribuan teori, botol, dan label, sebelum ia sempat merasakan nikmatnya bersujud, kau tidak sedang membimbingnya ke surga,
kau sedang membuatnya mati kehausan di dalam perpustakaanmu. Abu Nawas mendekati Imam Al-Jumudi, suaranya kini terdengar serius. Agama ini diturunkan untuk memudahkan, bukan untuk menyulitkan. Syariat itu adalah pagar untuk melindungi kebun, bukan tembok yang menghalangi orang untuk masuk ke dalamnya. Biarkan dia mencintai Allah melalui salatnya yang sederhana dulu. Karena satu sujud yang dilakukan dengan tetesan air mata cinta jauh lebih berharga di mata Allah daripada 1000 rakaat yang dilakukan oleh orang yang hafal seluruh kitabmu tapi hatinya keras seperti batu. Para penuntut ilmu di masjid itu mulai berbisik, menyadari kebenaran ucapan Abu Nawas. Imam Al-Jumudi terdiam. Wajahnya merah padam karena merasa kewibawaannya sebagai ahli teori mulai luntur. Ignatius merasa seolah beban berat di pundaknya terangkat. Ia menyadari bahwa menjadi muslim bukan berarti harus menjadi kamus berjalan, melainkan menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Namun, Imam Al-Jumudi tidak berhenti. Ia menyiapkan serangan terakhir di bidang sosial. Jika kau muslim, buktikan dengan meninggalkan seluruh hartamu yang berasal dari masa lalumu sebagai pendeta. Suasana di serambi masjid semakin tegang. Imam Al-Jumudi, dengan sorot mata yang tajam, melipat tangannya di dada. Ia merasa telah menemukan celah untuk menguji loyalitas Ignatius yang sesungguhnya. Wahai Ignatius, ucap Imam Al-Jumudi dengan nada tinggi, jika kau benar-benar tulus masuk ke dalam Islam, buktikanlah dengan meninggalkan seluruh harta duniamu. Jubah sutramu, kepingan emasmu, dan rumah mewahmu itu adalah sisa-sisa dari masa lalumu yang tidak suci. Bagaimana mungkin kau bersujud dengan dahi yang dibiayai oleh harta dari tempat ibadah lamamu? Buanglah semuanya. Barulah kau kusebut muslim yang murni. Ignatius tertunduk. Ia merasa bimbang. Di satu sisi, ia ingin menunjukkan keikhlasannya. Namun di sisi lain, harta itu adalah hasil kerja keras dan tabungannya selama bertahun-tahun yang ia rencanakan untuk masa tuanya. Apakah aku harus menjadi fakir miskin untuk menjadi muslim yang baik, Abu Nawas? Bisik Ignatius dengan nada putus asa. Abu Nawas berjalan perlahan menuju tengah kerumunan. Ia merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah kepingan koin emas yang berkilau. Tanpa diduga, ia menjatuhkan koin itu ke dalam sebuah genangan air berlumpur di dekat saluran air masjid, hingga koin itu tertutup kotoran hitam. Lihatlah koin ini, Imam Al-Jumudi, kata Abu Nawas sambil mengambil kembali koin yang sudah dekil itu. Koin ini baru saja jatuh ke tempat yang kotor dan najis. Apakah menurutmu, emas di dalamnya sekarang berubah menjadi tembaga? Atau apakah nilainya berkurang di mata pedagang pasar? Imam Al-Jumudi mendengus. Tentu saja tidak. Nilai emasnya tetap sama, hanya luarnya saja yang kotor. Cukup dicuci dengan air bersih, maka ia akan berkilau kembali. Abu Nawas tersenyum lebar, seolah baru saja memenangkan permainan catur. Begitulah harta Ignatius, wahai imam yang kaku. Harta itu hanyalah benda. Ia menjadi kotor atau bersih bukan karena dari mana ia berasal di masa lalu, tapi untuk apa ia digunakan di masa sekarang. Jika emas itu dulu ia dapatkan dengan cara yang sah menurut hukum saat itu, maka ketika ia bersyahadat, emas itu ikut masuk Islam bersamanya. Tugasnya sekarang bukan membuang emas itu ke jalanan agar dipungut orang jahat, tapi mencucinya dengan zakat dan sedekah agar harta itu menjadi berkah untuk umat. Abu Nawas mendekati Ignatius dan menunjuk ke arah pilar-pilar masjid yang megah. Ketahuilah, banyak sahabat Nabi di masa lalu adalah orang kaya yang membawa harta mereka dari zaman jahiliyah. Mereka tidak membakar hartanya, tapi mereka menjadikannya pedang dan perisai untuk membela kebenaran. Jangan biarkan orang ini menjadi beban bagi kas negara, Baitul Ma'al, hanya karena egoismu tentang kemurnian. Biarkan ia tetap kaya, agar ia bisa menyantuni yatim piatu dengan tangan kanannya sendiri. Islam tidak datang untuk memiskinkan orang kaya, tapi untuk menugaskan orang kaya agar menjadi pelayan bagi yang miskin. Rakyat yang menyaksikan mulai mengangguk setuju. Mereka menyadari bahwa memaksa seorang mualaf menjadi miskin justru bisa menjauhkan orang dari agama. Ignatius merasa hatinya kembali lapang. Ia berjanji akan menggunakan hartanya untuk membangun madrasah dan memberi makan fakir miskin di Baghdad. Imam Al-Jumudi terdiam, namun matanya masih menyiratkan dendam. Ia merasa Abu Nawas selalu punya cara untuk melonggarkan aturan yang ia anggap mutlak. Baiklah, gumam Imam Al-Jumudi. Tapi bagaimana dengan kebiasaan-kebiasaan lamanya? Besok, kita akan lihat apakah ia bisa meninggalkan tradisi leluhurnya yang dianggap bid'ah oleh kita.
Pertarungan batin Muhammad Ignatius mencapai puncaknya pada hari ke-9. Imam Al-Jumudi dan para pengikutnya datang ke rumah Ignatius saat mualaf itu sedang menjamu tamu dengan musik kecapi dan mengenakan jubah sulaman khas negeri asalnya yang berwarna-warni. "Berhenti!" teriak Imam Al-Jumudi. "Kau bilang kau Muslim, tapi kau masih membawa bau-bau tradisi lamamu. Kau memakai pakaian mereka, kau mendengarkan musik mereka. Jika kau masuk Islam, kau harus membuang seluruh budayamu dan menjadi seperti kami, orang-orang Arab yang murni. Jika tidak, kau hanya mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan." Ignatius tampak sedih. "Abu Nawas, apakah aku harus berhenti menjadi diriku sendiri agar bisa diterima oleh Tuhan? Apakah aku harus berbicara dengan logat yang bukan milikku dan memakai baju yang tidak nyaman bagiku agar imanku dianggap sah?" Abu Nawas muncul dari kerumunan sambil membawa sebuah keranjang berisi berbagai macam buah. Ada kurma, anggur, buah tin, dan delima. Ia meletakkan keranjang itu di tengah-tengah mereka. "Imam Al-Jumudi yang terhormat," sapa Abu Nawas dengan nada jenaka namun tajam. "Lihatlah buah-buah ini. Semuanya tumbuh di bumi yang sama, disiram dengan air hujan yang sama, dan mendapatkan sinar matahari yang sama dari Allah. Tapi lihatlah, yang satu berwarna merah, yang satu ungu, yang satu hijau, yang satu manis legit, yang satu asam segar." Abu Nawas mengambil sebutir buah delima yang besar. "Apakah kau akan memaksa buah delima ini untuk berubah rasa menjadi seperti kurma agar ia diakui sebagai buah yang sah di kebun ini? Jika kau melakukannya, kau bukan sedang menjaga kebun, kau sedang merusak ciptaan Allah." Abu Nawas kemudian mengambil sebotol air jernih dan beberapa buah gelas. Satu gelas dari tanah liat, satu gelas kristal bening, dan satu gelas perak berukir. Ia menuangkan air itu ke semua gelas tersebut. "Lihatlah, Imam. Islam adalah airnya. Ia jernih, suci, dan menghidupkan. Sedangkan budaya adalah gelasnya. Air itu tidak akan berubah menjadi haram hanya karena ia dituangkan ke dalam gelas perak atau gelas tanah liat, selama gelas itu bersih dari najis. Islam datang bukan untuk menghapus warna kulit atau bahasamu, tapi untuk membersihkan isinya. Jika baju Ignatius tidak mengandung simbol kesirikan dan musiknya tidak memuja selain Allah, maka biarkanlah ia tetap dengan warnanya. Allah mencintai keanekaragaman, itulah sebabnya ia menciptakan kita berbangsa-bangsa. Jangan kau sempitkan rahmat Allah yang luas hanya karena selera pribadimu." Imam Al-Jumudi terdiam. Penjelasan Abu Nawas tentang air dan gelas menyadarkan orang-orang bahwa Islam adalah nilai universal yang bisa hidup di mana saja tanpa harus membunuh identitas asli seseorang. Ignatius akhirnya tersenyum. Ia merasa benar-benar bebas. Ia menyadari bahwa ia bisa menjadi seorang Muslim yang taat sekaligus tetap bangga dengan akar budayanya. Setelah Imam Al-Jumudi pergi dengan rasa malu yang mendalam, Abu Nawas mengajak Ignatius duduk bersama. "Muhammad," kata Abu Nawas sambil mengupas delima, "ingatlah satu hal. Menjadi Muslim itu sulit di mata manusia yang kaku, tapi sangat mudah di hadapan Allah yang Maha Pengasih. Jangan biarkan ucapan manusia menjauhkanmu dari sujudmu." "Terima kasih, Abu Nawas. Kau benar-benar sahabat sejati," jawab Ignatius haru. Abu Nawas bangkit berdiri sambil mengantongi beberapa buah delima. "Sudahlah, jangan terlalu serius. Sekarang, aku harus segera pulang. Istriku, Siti Hadijah, tadi berpesan jika aku berhasil mendamaikan perdebatan ini, aku harus membawakannya buah delima. Jika aku telat, maka air syariatku bisa berubah menjadi air mata karena kena omelannya." Abu Nawas berjalan menjauh sambil bersenandung kecil, meninggalkan Ignatius yang tertawa lega di bawah langit Baghdad yang damai.